Jurnalis BBC Sport, Brendan Mitchell, memberikan ulasan menarik tentang Chelsea. Ia berpendapat bahwa The Blues memiliki kebijakan transfer yang kurang tepat, karena tidak membeli penyerang tengah yang berkualitas. Sejak Todd Boehly mengambil alih klub 3 tahun lalu, Chelsea telah menghabiskan lebih dari 1,5 miliar pound. Meskipun banyak pemain baru yang datang, Mitchell merasa Chelsea belum merekrut penyerang tengah yang pantas. Nicholas Jackson menjadi satu-satunya penyerang tengah utama yang dianggap layak, dengan performa cukup baik. Pemain lain yang direkrut, seperti David Datro Fofana, David Washington, dan Mark Guiu, semuanya masih muda. Ketika Jackson cedera, Chelsea kekurangan opsi pengganti yang ideal. Guiu belum menunjukkan performa yang meyakinkan, sementara penyerang lainnya bukanlah tipe nomor 9. Dan Chelsea tak bisa terus mengandalkan Palmer untuk mencetak gol. Superstar asal Brasil, Neymar Jr., dikabarkan berniat kembali ke Barcelona tahun ini, untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia 2026. Namun pelatih Barcelona, Hansi Flick, tidak sepenuhnya mendukung rencana tersebut. Sama seperti musim panas lalu, Flick masih ragu, apakah kembalinya Neymar adalah keputusan yang tepat. Keraguan Flick tersebut beralasan, mengingat cedera yang terus mengganggu Neymar, membuat performanya tidak konsisten. Meskipun demikian, Presiden Barcelona, Joan Laporta, telah menetapkan 2 syarat jika Neymar ingin kembali. Pertama, Neymar harus bergabung dengan status bebas transfer. Dan kedua, ia harus membuktikan bahwa dirinya masih mampu bermain di level tertinggi untuk bersaing di kompetisi sepak bola Eropa. Pemain berusia 33 tahun itu, kini memiliki waktu 4 bulan untuk membuktikan kemampuannya. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, lebih suka menggunakan formasi 3 back, dengan wingback sebagai elemen kunci dalam taktiknya. Namun, Diogo Dalot dan Nusair Mazraoui belum bisa menunjukkan performa maksimal di posisi tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Manchester United merekrut Patrick Dorgu dari Lecce pada Januari lalu, untuk mengisi posisi bek sayap kiri. Namun dilaporkan, bahwa Setan Merah juga tertarik untuk mendatangkan Giovanni Quenda dari Sporting, pada musim panas mendatang. Pemain tersebut, dikabarkan terbuka untuk pindah ke Old Trafford, dan bergabung kembali dengan mantan pelatihnya, Amorim. Laporan bulan lalu menyebutkan, bahwa Manchester United telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Quenda, dengan biaya sekitar 50 juta pound. Dengan Dorgu di sisi kiri, dan Quenda di kanan, Manchester United diyakini akan mengerikan. Upaya Manchester City untuk meraih gelar Liga Premier kelima berturut-turut, gagal pada musim ini. Dan yang lebih mengecewakan, mereka kini tertinggal 16 poin dari pemimpin klasemen, Liverpool. Namun, jika The Reds berhasil meraih gelar juara, mereka tetap tidak akan bisa menyamai rekor Man City, yang meraih gelar pertama pada musim 2017-2018 bersama Pep Guardiola. Guardiola pun mengungkapkan, bahwa ia telah memecahkan semua rekor di Inggris. Siapa yang bisa mencetak 100 poin sekarang, di sepak bola modern? Saya menunggu itu. Atau meraih gelar 4 kali berturut-turut, dengan tim-tim seperti Bournemouth, Fulham, dan Wolves yang harus Anda hadapi. Standarnya, kami yang menetapkan. Pernahkah Anda melihat Liverpool musim ini menyapu bersih pertandingan? Kita semua tahu, mereka tidak bisa mencapai 100 poin, atau 99 poin, ujar Guardiola. Manajer Liverpool, Arne Slot, diusir dari lapangan pada akhir pertandingan saat melawan Everton. Dengan kejadian itu, FA menjatuhkan hukuman terhadap sang pelatih. Awalnya, Premier League melaporkan, bahwa Slot dijatuhi larangan 2 pertandingan, yang akan membuatnya absen dalam laga melawan Wolves dan Aston Villa. Namun, pernyataan tersebut kemudian dihapus pada Kamis lalu. Kini, FA telah mendakwa Slot, atas tindakannya yang dianggap tidak pantas, atau menggunakan kata-kata, perilaku yang menghina, serta kasar terhadap wasit Michel Oliver, dan salah satu asistennya. Tidak ada skorsing otomatis terkait manajer asal Belanda ini, yang secara tegas membantah tuduhan tersebut. Menurut laporan, keputusan sanksi masih menunggu konfirmasi dari Liverpool. Slot, asisten Sepp Hulshoff, serta kedua klub, semuanya telah didakwa oleh FA. Manchester United, belakangan ini kesulitan dalam mencetak gol, karena Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee sedang tidak produktif. Untuk mengatasi masalah ini, Athletic melaporkan, bahwa Amorim berencana mendatangkan striker baru pada bursa transfer musim panas mendatang. United pun dikabarkan akan fokus pada Liam Delap dan Benjamin Sesko, untuk memperkuat lini serang mereka. Victor Gyökeres, sempat dihubungkan dengan kemungkinan reuni bersama Amorim. Tetapi laporan tersebut menyebutkan, bahwa transfer tersebut kini tidak mungkin terjadi, karena sang striker ingin bergabung dengan klub yang dapat menjamin tempat di Liga Champions. Laporan itu juga menambahkan, bahwa transfer Delap atau Sesko lebih mungkin terwujud, meskipun Arsenal sudah lama tertarik pada Sesko, dan bisa menjadi pesaing bagi United dalam upaya mendapatkan tanda tangannya.
Saat ini, Carlo Ancelotti tidak memiliki bek tengah utama yang fit, karena Eder Militao harus absen akibat cedera ACL. Sementara Antonio Rudiger juga tidak bisa bermain. Alaba, yang baru kembali setelah lebih dari setahun, juga mengalami cedera lainnya. Kondisi ini, membuat sang manajer terpaksa mengandalkan pemain dari akademi, dan memberi kesempatan bagi Raul Asensio untuk tampil impresif di Santiago Bernabeu. Seiring dengan itu, AS melaporkan bahwa Real Madrid kini melihat Raul Asensio sebagai rekrutan utama mereka untuk musim ini. Rencana Los Blancos jelas, Asensio akan dipromosikan menjadi pemain inti, dengan kontrak baru dan kenaikan gaji yang sesuai. Ia tidak perlu waktu adaptasi lagi, karena sudah menjadi bagian tetap dari skuad selama beberapa bulan. Ange Postecoglou menekankan bahwa Tottenham tidak boleh menyerah begitu saja di Premier League, dan hanya fokus pada kompetisi Eropa. Meskipun timnya masih berada di posisi bawah klasemen, ia percaya bahwa masih ada peluang untuk memperbaiki posisi mereka di Liga. Pelatih asal Australia itu mengingatkan para pemainnya, untuk tidak menganggap Liga Eropa sebagai satu-satunya kompetisi yang perlu diperhatikan. Dia bertekad, untuk membantu timnya keluar dari kesulitan di Liga Domestik, terutama dengan kembalinya beberapa pemain kunci. Postecoglou menyatakan, bahwa mereka tidak boleh menyerah begitu saja, dan menerima posisi mereka saat ini di klasemen. Ia berpendapat, bahwa posisi Tottenham saat ini tidak mencerminkan kualitas tim, dan menegaskan, bahwa tugasnya adalah memaksimalkan potensi pemain, untuk mencapai posisi yang lebih baik di klasemen sementara Premier League. Sudah jatuh tertimpa tangga, menjadi peribahasa yang bisa menggambarkan kondisi Chelsea saat ini. Sebab, usai kalah dari Brighton, Noni Madueke harus mengalami cedera. Di laga tersebut, Enzo Maresca mempercayakan Noni Madueke untuk menjadi starter. Ia mengisi pos sayap kanan di laga ini. Namun baru 21 menit laga berjalan, Madueke harus ditarik keluar. Ia terlihat kesakitan, dan meminta untuk diganti. Alhasil, Maresca memasukkan Jadon Sancho untuk menggantikan sang winger di lini serang mereka. Dalam keterangannya seusai laga, Enzo Maresca mengungkapkan kondisi cedera Madueke. Ia menyebut, bahwa sang winger mengalami cedera hamstring. Namun ia tidak bisa memperkirakan, berapa lama sang winger akan absen. Chelsea akan melakukan pemeriksaan medis terhadap sang winger, sebelum menentukan berapa lama ia akan absen membela Chelsea. Timnas Indonesia akan kembali berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025, dengan pertandingan melawan Australia di Sydney, dan Bahrain di Jakarta. Patrick Kluivert pernah menyatakan, bahwa salah satu syarat untuk memperkuat timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, adalah menjadi pemain inti di klubnya masing-masing, ungkap Ophan Lamara. Ia menambahkan, kemungkinan beberapa pemain yang saat ini membela timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong, akan dianalisis dan dievaluasi oleh Patrick Kluivert. Ophan juga menyebutkan, salah satu yang saya dengar belakangan adalah Rafael Struijk. Di Brisbane Roar, Rafael sering jadi cadangan, ini menjadi perhatian. Sementara itu, Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, dan Pratama Arhan tampil apik, dan membuat ketiganya dinilai berpeluang kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Dian Connery akan melanjutkan perjalanan mereka di Liga Italia, dengan menjamu rival beratnya, Inter Milan. Menghadapi Inter, tim asuhan Thiago Motta datang dengan modal 3 kemenangan beruntun, dalam 3 pertandingan terakhir. Sementara itu, Inter Milan berisiko kehilangan penyerang andalannya, Marcus Thuram, yang dilaporkan masih menjalani latihan terpisah. Berdasarkan laporan dari Sport, pemain berusia 27 tahun tersebut, belum bergabung dalam sesi latihan tim asuhan Simone Inzaghi minggu ini. Thuram mengalami cedera ringan pada ankilnya, saat Inter bertandang ke Fiorentina pekan lalu. Dan kemudian digantikan dalam pertandingan kedua melawan La Viola awal pekan ini. Kehadiran Thuram sangat krusial bagi Nerazzurri, mengingat kontribusinya yang mencetak 14 gol, dan memberikan 8 assist dari 32 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Football Italia baru-baru ini melaporkan, bahwa Sergio Conceição mulai mendapatkan perhatian di AC Milan, akibat hasil yang tidak konsisten, serta beberapa pernyataannya yang dikabarkan mengganggu Zlatan Ibrahimovic. Dalam pertandingan AC Milan melawan Feyenoord tengah pekan lalu, Ibrahimovic terlihat tidak puas, ketika Conceição mengganti Santiago Gimenez dan Rafael Leao di menit-menit akhir laga. Sebelumnya, mantan striker Milan yang kini menjadi penasihat pemilik klub, sempat mengatakan bahwa Conceição memiliki 2 tim, setelah Milan mendatangkan 5 pemain baru di bursa transfer Januari. Menanggapi hal itu, pelatih asal Portugal tersebut menyatakan, sebenarnya ada lebih dari 2 tim. Karena kami juga memiliki banyak pemain dari akademi. Menurut laporan yang sama, jawaban Conceição tersebut tidak disukai oleh Ibrahimovic. Dengan kejadian tersebut, masa depan Conceição sedang dipertimbangkan oleh manajemen klub. Juventus mungkin sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli pemain dalam 2 jendela transfer terakhir.
Namun, Bianconeri masih berencana untuk membelanjakan lebih banyak dana pada musim panas mendatang. Klub ini berfokus untuk terus membangun tim yang kompetitif dan mampu meraih kesuksesan, baik di level domestik maupun Eropa. Mereka menyadari bahwa investasi lebih lanjut sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan salah satu pemain yang bisa bergabung dengan Juventus pada akhir musim adalah Luis Diaz dari Liverpool. Pemain sayap asal Kolombia itu telah menarik perhatian Juventus yang dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Di sisi lain, masa depan Diaz di Liverpool juga tidak pasti, karena Liverpool dikabarkan akan merombak skuad di musim depan. Hal ini mungkin membuat beberapa pemain, termasuk Diaz, tersedia untuk dijual pada musim panas mendatang. Setelah direkrut Manchester United dengan biaya yang signifikan, Antony justru kesulitan untuk tampil konsisten di Old Trafford. Namun, setelah dipinjamkan ke Real Betis musim ini, ia langsung menunjukkan peningkatan dengan mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan. Melihat perkembangan tersebut, Bayern Munchen tertarik untuk merekrutnya. Saat ini, Bayern sedang mencari pengganti Kingsley Coman dan Leroy Sané, yang berpotensi hengkang pada musim panas mendatang. Mereka merasa, Antony lebih cocok bermain di Bundesliga, yang dikenal dengan gaya bermain yang lebih terbuka, dan tidak seintensif Premier League dalam hal pressing. Menurut Vicages, Bayern telah mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro untuk mendapatkan Antony. Meskipun jumlah itu jauh lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan MU untuk mendatangkannya, klub tetap bisa melihatnya sebagai solusi terbaik untuk mengurangi kerugian. Baru-baru ini, laporan dari Marca mengungkapkan bahwa ada kesepakatan antara Alonso dan Leverkusen, yang memungkinkan pelatih asal Spanyol itu untuk pindah ke Madrid kapanpun ia memutuskan waktunya. Di sisi lain, Carlo Ancelotti masih memiliki kontrak hingga tahun 2026, sama seperti kesepakatan Alonso di Leverkusen. Namun, masa depan pelatih kawakan asal Italia itu di Santiago Bernabeu bisa bergantung pada kinerja timnya selama musim yang sedang berlangsung saat ini. Walau spekulasi mengenai kepindahannya ke Madrid makin mengemuka, Alonso tetap berkomitmen penuh pada perannya sebagai pelatih kepala di Leverkusen. Sementara itu, rencana pihak Madrid sendiri sudah jelas. Jika mereka gagal meraih gelar La Liga, Copa del Rey, atau Liga Champions musim ini, maka Alonso akan menjadi pengganti Ancelotti pada musim panas mendatang. Arsenal kini menghadapi tantangan besar, setelah Kai Havertz dipastikan akan absen hingga akhir musim, akibat cedera hamstring. Hal ini semakin memperburuk kondisi lini serang The Gunners, yang sebelumnya telah kehilangan Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, dan Gabriel Jesus karena cedera. Arteta menegaskan, bahwa meski kondisi tim tidak ideal, ia melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Ada hal-hal yang perlu kami sesuaikan, dan ini memberi kami peluang lain, karena kami akan memiliki pemain depan yang berbeda, kata Arteta di laman resmi Liga Inggris. Menurutnya, perubahan ini membuka kesempatan untuk mengeksplorasi strategi baru, dengan pemain yang tersedia. Arteta juga mengajak seluruh tim, untuk tetap optimis dan melanjutkan perjuangan di sisa musim ini. Manchester City melumat Newcastle United 4-0, dalam pertandingan pekan ke-25 Premier League. Omar Marmus tampil gemilang, dengan mencetak 3 gol di babak pertama. Sementara 1 gol tambahan diciptakan oleh James McAtee di akhir babak kedua. Hasil ini, mengantarkan Man City naik ke peringkat keempat, dengan 44 poin. Sementara Newcastle, tetap berada di posisi ke-7, dengan 41 poin. Arsenal berhasil meraih kemenangan di pekan ke-24 Premier League, setelah mengalahkan Leicester City 2-0. Semua gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Mikel Merino di penghujung babak kedua. Dengan tambahan 3 poin ini, Arsenal memperkokoh posisi mereka di peringkat kedua dengan 53 poin. Sementara Leicester City tertahan di peringkat 18 dengan 17 poin. Osasuna dan Real Madrid bermain imbang 1-1 dalam laga pekan 24 La Liga. Di laga ini, Real Madrid unggul lewat gol Kylian Mbappe, namun harus kehilangan Jude Bellingham yang diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Osasuna menyamakan kedudukan melalui gol penalti Ante Budimir. Hasil ini membuat Osasuna naik ke peringkat 7 dengan 32 poin. Sementara Real Madrid tetap memuncaki klasemen dengan 51 poin. Lazio dan Napoli bermain imbang 2-2 pada pekan ke-25 Liga Italia. Lazio memimpin 1-0 lewat gol Gustav Isaksen di menit ke-6. Namun Napoli menyamakan kedudukan di menit ke-13 lewat Giacomo Raspadori. Memasuki babak kedua, Lazio tertinggal 1-2, setelah gol bunuh diri Adam Marusic di menit ke-64. Namun Bulaidia menyelamatkan Lazio, dengan gol penyeimbang di menit ke-87. Hasil ini, membuat Napoli tetap memimpin klasemen dengan 56 poin. Sementara Lazio, berada di peringkat keempat dengan 46 poin.
AC Milan berhasil mengalahkan Hellas Verona 1-0 dalam pertandingan Giornata 25 Liga Italia. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Milan memastikan kemenangan di babak kedua lewat gol Santiago Gimenez. Dengan hasil ini, Milan naik ke peringkat 7 klasemen dengan 41 poin. Sementara Verona berada di peringkat 15 dengan 23 poin.